Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, terima kasih sudah hadir ya. Silakan kamera dinyalakan. Kita akan segera mulai perkuliahan. Jika Anda mengalami kesulitan atau sinyalnya jelek atau sering putus-putus, itu salah satu cara yang bisa dipakai adalah tidak menggunakan background, karena itu kan cukup berat background itu. Jadi gunakan saja latar belakang yang asli, tembok atau apapun yang ada di belakang Anda. Oke. Baik, masih saya tunggu yang lain untuk on cam ya, sehingga bisa kita mulai perkuliahan kita hari ini. Baik, terima kasih. Tidak ada tugas yang dikumpulkan minggu ini, jadi kita tidak akan presentasi ya. Materi kita untuk minggu ini itu adalah memulai dan merencanakan proyek. Ya, jadi setelah membuat perencanaan, setelah membuat hitung-hitungan, gitu ya, saatnya ini sekarang dimulai perencanaannya, dimulai proyeknya lah, gitu ya. Jadi harus segera dimulai dan nanti bisa dieksekusi. Jadi kalau Anda ingat pada tahapan fase manajemen proyek itu ada dua kan, inisiasi dan perencanaan, initiation and planning. Nah ini yang sekarang kita akan bahas. Nah, untuk proyek-proyek yang terkait dengan teknologi informasi, terutama untuk proyek yang berurusan dengan teknologi yang baru, yang mungkin cukup kompleks, rumit, ya, ini tingkat risikonya cukup tinggi. Sehingga perencanaan nanti itu menjadi sangat penting. Nah, perencanaan ini bukan dalam artian nanti harus diikuti 100%, tidak. Apalagi kalau kita berurusan dengan sesuatu yang berubah-ubah. Ya. Ketika saya dulu membantu LKPP itu untuk e-katalog, ya, itu setiap saat bisa muncul peraturan baru yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa. Entah itu dari presiden, entah itu dari menteri keuangan, entah itu nanti dari kepala LKPP sendiri. Ya. Jadi setiap saat aturan itu akan keluar. Dan kebiasaannya adalah aturan ini tidak akan menunggu sistem jadi. Ya. Tidak bisa sebuah aturan atau kebijakan itu ditunda masa berlakunya. Wah, sistemnya belum siap. Biasanya tidak seperti itu. Ya, aturan jalan, sistem yang kemudian harus menyesuaikan. Nah, salah satu yang dulu juga menjadi masalah ketika itu yang menyebabkan saya dipanggil gitu ya untuk bergabung di tim redesign PNPM sistem informasi manajemen PNPM Mandiri Perdesaan, itu adalah adanya ketidaksepakatan antara pihak Bank Dunia dan pihak Kementerian Dalam Negeri. Nah, apa yang menyebabkan ketidaksepakatan? Itu ada pada level detail. PNPM Mandiri Perdesaan itu basisnya adalah kecamatan. Ya, jadi tiap kecamatan diberi uang 3 miliar setahun, silahkan dipakai untuk pengembangan kawasan tersebut, entah berupa pembangunan fisik pada desa-desa di kecamatan tersebut, atau ada pelatihan, pengembangan individu ya, pelatihan atau pendampingan, apapun yang dibutuhkan oleh warga di kecamatan tersebut.
Dan itu yang dijadikan pegangan Bank Dunia. Bank Dunia tidak tertarik dengan yang lain karena menurut mereka ya basisnya kecamatan, ya sampai disitulah tingkat satuan sistemnya. Kementerian Dalam Negeri pada saat itu punya pandangan yang berbeda. Pada saat menjelang akhir masa kepemimpinan Pak SBY, gitu ya, beberapa tahun itu, Kementerian Dalam Negeri sedang menyponsori Undang-Undang Desa yang sekarang sudah berlaku. Ya. Di situ basis pembangunan desa ya tentunya adalah pada tingkat desa. Dan dulu ketika diumumkan tiap desa dapat 1 miliar, itu saya sudah tidak kaget. Karena apa? Rancangan undang-undangnya sudah mengatakan begitu. Jadi pemerintah itu mengalokasikan dana rata-rata untuk tiap desa di Indonesia sebesar 1 miliar untuk pembangunan desa. Maka sekarang Anda bisa melihat banyak kan ya desa-desa ini dengan dana desa itu membangun berbagai infrastruktur. Mereka juga punya kemudian BUMDes, badan usaha milik desa, ya. Meskipun kesuksesannya itu baru belakangan ini, terutama sebelum pandemi, tetapi rintisannya itu sudah semenjak zaman Pak SBY. Percayalah tidak ada sesuatu itu yang muncul begitu saja langsung terkenal ya. Orang itu kan sering melihat hanya hasil akhirnya saja, sudah muncul, sudah terkenal, sudah sukses. Tapi upaya di belakangnya bertahun-tahun itu tidak salah. Dulu salah satu anggota DPR yang menyponsori Undang-Undang Desa ini itu adalah Budiman Sujatmiko. Kalau Anda lihat riwayatnya Budiman Sujatmiko, dari dulu dia itu aktivis, ya, dan dia konsisten untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, oke. Di dalam Undang-Undang Desa itu levelnya adalah desa. Ya. Maka Kementerian Dalam Negeri menghendaki sistem informasi yang dikembangkan itu levelnya sampai desa. Ya. Dan disitulah kemudian mereka berselisih paham dengan Bank Dunia. Bank Dunia, ya sekarang begini, Bank Dunia kan hanya akan sampai PNPM Mandiri Perdesaan selesai, yaitu kapan? Ketika Pak SBY selesai. Begitu Pak SBY habis masa jabatannya, ya sudah PNPM Mandiri Perdesaan juga tidak akan diteruskan. Ya, secara resmi akan bubar. Penggantinya pada waktu itu belum diketahui bahwa penggantinya adalah Pak Jokowi ya. Pak Jokowi pun belum menjadi gubernur DKI. Ya. Sorry sebentar. Oh sudah menjadi gubernur DKI. Ya. Saya merasakan banjir pada waktu itu. Nah itu belum ada wacana menjadi presiden yang mengerucut gitu ya. Nah, jadi dan ini biasa program-program milik pejabat gitu ya, yaitu akan habis pada saat jabatannya itu selesai, kecuali itu ditanamkan atau dibuat undang-undangnya. PNPM Mandiri Perdesaan itu tidak ada undang-undangnya. Ya. Tapi kalau dana desa itu ada undang-undangnya. Maka kedudukan hukumnya menjadi lebih kuat. Oke, nah kembali. Dan itu terjadi perselisihan. Nah, dan ini biasa. Di dalam setiap proyek pengembangan sistem informasi, para stakeholder ini akan saling berbenturan. Nah, terjadi konflik karena apa? Ya, sudut pandangnya berbeda, kepentingannya berbeda, keinginannya berbeda. Nah, tugas dari sistem analis itu adalah melakukan rekonsiliasi dan kompromi. Ya. Secara teknis sebetulnya tidak ada masalah dengan permintaan dari Bank Dunia maupun permintaan dari Kementerian Dalam Negeri. Levelnya itu mau disetel perdesaan atau kecamatan, nggak ada masalah. Dan itulah yang kemudian terjadi. So, aplikasinya itu bisa sampai level kelurahan, ya. Tapi pada saat itu diserahkan, level kelurahannya dikunci, tidak bisa diakses. Itu kayak klik on off gitu ya, switch. Ya. Nah, jadi itu ada, hanya belum diaktifkan. Yang aktif adalah sampai level kecamatan. Sederhana secara teknis, tapi secara politik organisasi
tidak bisa sederhana. Maka itu begitu saya datang lihat loh kok seperti itu ya. Jadi ternyata permasalahan ini sederhana. Oke. Jadi biasanya permasalahan pengembangan sistem itu bukan masalah teknisnya. Ya. Teknis itu bisalah dicari pemecahannya. Banyak orang pintar bisa melakukan. Tapi bagaimana solusi teknis ini kemudian bisa diterima oleh semua pemangku kepentingan, itu yang menjadi masalah besar. Oke. Nanti cerita tentang itu akan berlanjut lagi, gitu ya. Oke, sekarang saya akan share dulu materi kita untuk hari ini. Ya. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Jadi, menginisiasi dan merencanakan proyek pengembangan sistem, gitu ya. Jadi, kalau inisiasi itu fokusnya adalah aktivitas untuk membantu, gitu ya. Membantu tim pelaksana proyek itu melakukan perencanaan. Ya, jadi dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, pertama tentunya kita harus tahu, ya, kalau kita akan buat perencana, seberapa banyak upaya ataupun usaha yang harus dialokasikan untuk inisiasi dan perencanaan ini. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Ya, ini. Dan mengapa ini begitu menantang? Jadi kita masih di tahap planning ini. Nanti kita akan banyak menghabiskan waktu di sini karena ini penting sekali. Oh ya, nah, planning itu bukan berarti kita selalu punya langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Dengan perubahan lingkungan yang kadang itu cepat sekali, di dalam perencanaan, itu harus dimasukkan unsur ketidakpastian. Ya. Dan jika menemui perubahan yang cukup signifikan, lalu ngapain? Apa yang harus dilakukan? Ya, kadang ya itu pernah terjadi juga, gitu ya, beberapa kali pada saat proyek di Kementerian Dalam Negeri ini. Contohnya, tiba-tiba di tengah jalan kurs dolar menguat. Padahal untuk beli peralatan impor ya pakai dolar. Nah, udah jadi ramai kan. Lalu akhirnya untungnya proposal kepada pemerintah Australia untuk membeli peralatan itu dalam US dollar. Ya, jadi harga dan lain sebagainya itu dalam US dollar. Memang sih dibayarkannya dalam rupiah karena transaksi di dalam wilayah hukum Republik Indonesia kan harus rupiah. Nah, tetapi karena dolar menguat, rupiah melemah, jumlah rupiahnya menjadi lebih besar. Dolarnya sih tidak terlalu banyak berubah, ya nggak signifikan. Sehingga kemudian terpaksa harus ngomong ke pemerintah Australia. Ini loh, rupiah melemah, dolar menguat, jadinya nilai dolarnya tidak berubah, tapi nilai rupiahnya yang berubah. Ya, untuk argumen itu bisa diterima. Nah, jadi kalau Anda masih ingat, inisiasi proyek itu ada pembentukan tim inisiasi, kemudian menetapkan nanti bagaimana hubungannya dengan customer atau para pemangku kepentingan, membuat rencana inisiasi, prosedur manajemen, ya, dan menciptakan lingkungan project management dan juga project workbook, arsip proyek, dan project charter. Ya. Nah, yang pertama itu dari langkah-langkah inisiasi proyek itu adalah mendeskripsikan ruang lingkup alternatif dan kelayakan. Begitu PNPM Mandiri Perdesaan itu diekspansi mencakup seluruh Indonesia pada waktu itu sekitar 63.000 desa, ya, itu ya kemudian muncul banyak masalah. Ya. Kenapa? Kalau kita akan buat sistem informasi terkomputerisasi, berarti ya kita butuh perangkat maupun infrastruktur pendukungnya.
Contohnya, ya, listrik sederhana saja. Bagaimana kalau misalnya di pedalaman Papua, yang dari satu desa ke desa yang lain saja, itu jaraknya bisa ditempuh hanya bisa ditempuh jalan kaki seminggu, atau kalau tidak ada listrik bagaimana? Nah, untuk itu kemudian tim pengembang itu melakukan survei ke seluruh Indonesia. Surveinya tidak seluruh Indonesia disurvei, tapi diambil beberapa daerah yang dianggap mewakili kondisi Indonesia. Ya. Nah, ini tim survei ini berangkat, ya. Dan tim survei ini lucu-lucu, ya. Dalam artian mereka menemukan banyak hal-hal yang cukup menarik, gitu ya. Karena tim pengembang ini, jadi perusahaan yang melakukan pengembangan sistem ini yang terpilih menang tender itu rekanannya Indosat dan Telkomsel. Jadi mereka itu biasa ngetes alat untuk Indosat, Telkomsel gitu ya, jadi kontraktor. Sehingga konsentrasi mereka itu selama ini hanya di Jawa Bali. Mereka jarang-jarang ke pedalaman Indonesia. Nah, oke. Coba saya share dulu. Ini adalah beberapa hasil survei yang sudah mereka lakukan ya. Mereka itu melakukan survei ke 12 provinsi di Indonesia yang dianggap mewakili. Dari waktu itu masih 33 provinsinya. Ya. Maluku Utara, Kalimantan Utara belum menjadi provinsi. Ya. Jadi 12 dari 33 itu kan sudah lebih dari sepertiga ya, dianggap mewakili. Oke, yang disurvei itu adalah daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, ya. Ini yang di Jawa, jadi di Jawa itu diwakili oleh Banten, Jawa Timur dan Yogyakarta. Kemudian di Sumatera itu ada Lampung, Sumatera Utara, ya. Kemudian Kalimantan itu yang diambil adalah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sulawesi itu yang diambil adalah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Dan Papua, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Di 12 daerah ini yang disurvei. Ya. Nah, ini berikut coba saya share gitu ya hasil survei mereka di Yogyakarta dulu, ya, yang paling dekat. Oke, sudah terlihat ya? Oke, jadi ini laporan survei mereka, ya. Ini biasalah ini pendahuluan gitu ya, ruang lingkup. Nah, di daerah istimewa Yogyakarta, daerah yang disurvei itu adalah yang mempunyai perdesaan. Yaitu di mana? Semua daerah ya, yang tingkat 2 yang namanya kabupaten itulah yang disasar. Kalau Kota Madya Yogyakarta tidak, karena Kota Madya Yogyakarta itu tidak termasuk wilayah kerja PNPM Mandiri Perdesaan, itu PNPM Mandiri Perkotaan. Jadi 4 kabupaten di Yogyakarta disurvei semua. Ya. Nih, lalu mereka mengunjungi sampai samplingnya ke tingkat perdesaan. Untuk apa di situ disurvei? Melihat sistem informasi yang saat itu digunakan yang masih pakai Microsoft Access itu bagaimana penggunaannya. Kemudian lokasi geografisnya, gitu ya. Ya, ini sampai kemudian detailnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya ya. Ini, ya. Lalu yang dilihat apa? Kondisi geografis dan demografis daerah survei. Kondisi aplikasi yang saat itu digunakan, jenis data yang diinput, apa data yang mereka miliki, dan informasi apa yang dibutuhkan, ya. Perhatikan nih, data yang ada dan informasi yang dibutuhkan. Dan alur proses penggunaan sistem informasinya, validasi informasi, hardware-nya apa saja, SDM-nya bagaimana, struktur organisasi, SOP dan seterusnya, gitu ya. Dan ini profil surveinya ya, profil DIY. Ini bahkan mereka bisa menemukan di Gunung Kidul dan Kulon Progo. Ingat itu surveinya sebelum tahun 2013 ya. Itu banyak penduduk yang menjadi TKI atau TKW. Nah, ini sangat berbeda dengan sekarang kalau Anda bandingkan. Ya.
Dulu itu zaman tahun ini kalau cari pembantu rumah tangga dari daerah Gunung Kidul itu gampang. Banyak yang bersedia. Sekarang sulit. Kenapa? Berkat BUMDes. Banyak desa itu yang punya BUMDes, lalu penduduk desa itu bekerja di BUMDes itu. Nah, bahkan ini ya, ada beberapa desa lihat kosong karena sebagian anak muda usia produktif pergi ke luar negeri. Nah, ini ya. Nih. Jadi kondisinya seperti itu. Maka sebenarnya BUMDes itu cukup bagus ya. Sehingga bisa generasi mudanya tidak pergi keluar daerah tapi membangun di daerah itu. Nah, nih, lalu dilihat seluruh kecamatan itu sudah punya perangkat komputer dan bisa mengakses internet. Pada zaman itu Kominfo di zaman Pak SBY memang punya program PIK, ya, Pusat Internet Kecamatan. Jadi tiap kecamatan itu pasti punya internet, gitu ya. Lalu SMS, handphone, gitu ya. Ini sudah. Sorry. Profil infrastruktur transportasi, jaringan internet. Nah, ini bahkan mereka ngetes, ya. Rata-rata untuk layanan internet itu pingnya 206. Ping itu artinya jarak waktu, mengukur waktu data dikirim sampai ke tempat tujuan itu berapa lama. Di sini 260 milidetik. Downloadnya 87,5, uploadnya 46,7. Harap diingat, pada waktu itu layanan 4G belum ada. Ya, 3G sudah ada, tapi juga belum merata. Handset yang dominan smartphone pada waktu itu adalah BlackBerry, ya, belum Android atau iOS seperti sekarang. Ya, ini. Jadi mereka mencoba kalau upload laporan ke Jakarta dengan 3 mega, file sebesar 3 mega itu bagaimana? Ya, itu semua diuji coba. Ya. Kondisi geografis itu bahkan juga mereka lihat pemerintahannya, potensinya, kesehatan dan pendidikan, itu ya. Jadi, sarana prasarana ekonomi keuangan daerah itu semua di survei. Ya. Ini yang Yogyakarta. Nah, kemudian berikutnya kita lihat yang Kalimantan Barat sepertinya sebentar. Oh, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Ya. Ini sama sih inisialnya. Nah, tapi Kalimantan Tengah itu bagaimana? Kok misalnya gitu ya. Ini jelas secara wilayah jauh lebih besar daripada Indonesia, daripada Yogyakarta. Ya. Kita lihat ini jumlah satuan kerjanya saja, ya. Bagaimana? Kemudian ini jumlah penduduknya, ya, survei tahun 2010, ya, 2 tahun. Profil kegiatannya di sini, ya, transportasi mereka sampai ke Kota Waringin Timur. Nah, ini jaringan data. Ternyata di sana ada warnet di Kota Waringin Timur ini. Tapi per jamnya 5.000 sampai 10.000. Aksesnya juga lumayan lambat. Telepon dan SMS susah. Di Kecamatan Teluk Sampit hanya ada Indosat. Ya. Di sini Mentaya Hilir Utara dan Mentaya Hilir Selatan hanya ada Telkomsel. Ya. Jadi ini memang bermasalah. Ya. Lalu di Kota Waringin Barat, ya, sampel mereka. Ya. Ini sama ini ya, infrastrukturnya juga tidak terlalu menggembirakan. Ya. Bahkan di satu desa di pedalaman Kalimantan, saya lupa yang mana, itu kalau mau kirim SMS, itu handphone. Jadi kalau mau kirim SMS di satu desa di pedalaman, itu SMS diketik dulu, setelah itu dimasukkan ke sangkar burung gitu ya, lalu sangkar burung dikerek ke atas pohon tinggi, ditunggu 10-15 menit, setelah itu diturunkan sangkar burungnya, dilihat, oh ya SMS-nya sudah terkirim.
Ya. Sudah dibalas belum? Nah, itu seperti itu. Jadi kalau akan seperti kalian mengunggah tugas, laporan, ujian itu pakai situs kuliah pada waktu itu ya susah. Gitu ya. Dan pada waktu itu terutama di daerah Indonesia Timur memang ya dan di luar Jawa lah itu infrastruktur telekomunikasi memang masih ya berat ya. Padahal itu sudah dirancang mulai zaman Bu Megawati menjadi presiden. Ya. Ada program tahun 2000 itu, ya, program yang namanya Nusantara 21 atau Palaparing. Gitu ya. Tapi begitu sampai ke Indonesia Timur itu menjadi masalah. Pada waktu itu masalahnya adalah pemerintah tidak punya dana untuk menggelar infrastruktur telekomunikasi. Jadi nggak punya dana untuk menggelar kabel ke sana. Lalu ngajak swasta. Swasta mau, tapi mereka minta jaminan bahwa investasinya akan kembali. Jadi harus ada jaminan pendapatan. Gitulah ya. Nah, ini menjadi lingkaran setan. Kenapa? Perekonomian tidak bisa tumbuh kalau tidak ada infrastruktur telekomunikasi yang baik. Infrastruktur telekomunikasi yang baik tidak bisa digelar jika perekonomian tidak membaik. Lingkaran setan dong. Perekonomian tidak baik, untuk membaik butuh infrastruktur telekomunikasi. Infrastruktur telekomunikasi mau kalau perekonomian membaik. Nah, sini kan serba salah. Gitu ya. Nah, tapi itu yang terjadi. Dari belakangan di Indonesia Timur, infrastruktur bisa digelar dengan lebih baik. Oke, itu untuk materi yang surveinya ya. Jadi surveinya benar-benar dilakukan ke daerah-daerah yang dianggap mewakili kondisi Indonesia. Oke, kita teruskan. Ya, jadi itu ruang lingkup proyeknya. Nah, di dalam perjalanan suatu proyek bisa saja ruang lingkup ini berubah. Ya. Sangat dimungkinkan. Dan ini adalah masalah yang sering dihadapi oleh banyak pengembang, banyak developer. Ya. Salah satu masalah yang sering dihadapi dan saya pernah melakukan penelitian di situ, itu adalah yang disebut sebagai scope creep, CREEP ya. Penambahan ruang lingkup tetapi secara merangkak, jadi pelan-pelan. Ini yang sering sekali, terutama kalau masih pengusaha kecil ya, atau developer yang masih kecil, itu nanti klien ngomong, tambah ini dikit aja gitu ya, kan nggak perlu tambahan biaya atau tambahan waktu ya, oke setuju. Tambah lagi ya, dikit-dikit. Nah, penambahan sedikit demi sedikit ini lama-lama ya jadi bukit, gitu kan? Sorry. Itu yang disebut sebagai scope creep. Penambahannya itu kecil-kecil, tapi ketika terakumulasi menjadi besar. Nah, dampaknya bagaimana? Rencana itu kan untuk waktu tertentu, biaya tertentu ya. Katakanlah 1 tahun biaya 5 miliar. Begitu ada scope creep di tengah jalan, waktu pengerjaannya bisa molor menjadi 1,5 atau bahkan 2 tahun, biayanya membengkak dari 5 miliar jadi mungkin sampai 10 miliar. Katakan seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Setelah 1 tahun dan habis lebih dari 5 miliar, belum selesai. Siapa yang kira-kira akan disalahkan? Ya developer. Kenapa? Lah kok nggak selesai? Gitu ya. Padahal janjinya setahun 5 miliar, ini sudah lebih dari setahun, lebih dari 5 miliar, nggak selesai. Nah, memang penambahan skop ini permintaan dari klien gitu ya, atau dari stakeholder.
Tetapi sebagai developer juga tidak boleh menerima begitu saja. Ya. Ini yang dulu sering menjadi masalah gitu kan. Nah, tapi juga tidak boleh menolak, gitu ya. Jadi tidak boleh mengiyakan, tidak boleh mengiyakan dan tidak boleh menolak. Yang baik itu adalah dianalisis terlebih dahulu. Kalau ada penambahan scope, ada penambahan pekerjaan, ruang lingkup, ini apakah berdampak pada waktu penyelesaian proyek dan juga biaya penyelesaian proyek? Berdampak enggak? Dampaknya signifikan. Misalnya, ya, tambahan ini hanya butuh waktu 2 jam dikerjakan selesai. Biaya enggak banyak. Ya sudah, mungkin diterima saja. Tapi kalau penambahan scope ini ternyata berdampak signifikan, wah ini bisa mundur 1 bulan, biaya nambah 100 juta. Nah, kenapa saya tidak mengatakan diiyakan? Ya, jangan langsung diiyakan atau disetujui. Kalau diiyakan nanti itu scope creep, proyek terlambat, biaya membengkak, mati Anda sebagai developer. Ya, reputasi Anda jatuh. Tetapi kalau ditolak seketika itu juga, itu ya tidak baik. Berarti apa? Anda menolak rezeki. Ya. Nah, jadi dianalisis dulu, lalu disampaikan pada klien permintaan Bapak atau Ibu, kalau dilaksanakan nambah 1 bulan, nambah 100 juta, mau atau tidak. Gitu ya. Kalau mereka mau, ya berarti kan ada pemasukan tambahan 100 juta tadi. Kan? Ada 1 bulan penambahan waktu kerja. Lumayan dapat kerjaan 1 bulan dan dapat pemasukan 100 juta. Lalu, jangan lupa, kontraknya diupdate untuk mencerminkan penambahan waktu 1 bulan dan penambahan biaya 100 juta. Di amandemen kontraknya. Itu. Dan itu sering terjadi. Sehingga ketika nanti waktu penyelesaian proyek mundur 1 bulan, biaya nambah 100 juta, itu ada bukti hitam di atas putih bahwa memang klien yang minta, dianalisis hasilnya seperti itu, dan mereka setuju, ya sudah kontrak di amandemen. Selesai. Ada tambahan penghasilan, proyek bisa selesai tepat waktu dan selesai tepat anggaran. Ya. Lalu juga untuk tiap-tiap proyek itu harus ada alternatif maupun juga studi kelayakannya. Ya, alternatif itu nanti kalau ini nggak bisa lalu apa? Dulu salah satu yang menjadi kecemasan gitu, atau ya, permasalahan itu adalah bagaimana dengan daerah-daerah yang tidak punya koneksi internet di pedalaman, gitu misalnya. Kalau listrik malah gampang. Waktu itu sudah ada solar panel yang solar panel yang portable, bisa untuk ngecas laptop. Ya. Ada juga genset di beberapa desa, jadi itu tidak masalah. Ya. Ada pembangkit listrik, tenaga mikrohidro dan lain sebagainya, itu tidak jadi masalah. Ya. Tetapi bagaimana dengan data yang dimasukkan untuk nanti diupdate? Nah, itu kemudian diakali dengan cara dibuat 2 versi aplikasi, yang online dan offline. Yang online itu begitu entry data real time langsung mengupdate database di pusat. Yang offline datanya dimasukkan dulu, disimpan di dalam laptop. Ya. Nanti kalau si operatornya ini balik ke kecamatan, ya, di kecamatan baru data baru itu diunggah, karena tiap kecamatan pasti ada koneksi internet gitu ya. Nah, itu tinggal diubah, ya diunggah. Nanti dia juga bisa download versi terbaru maupun informasi-informasi terbaru. Ya, jadi asinkronus, tidak real time. Ya, nih. Dan memecah-mecah proyek ke dalam tugas-tugas yang kecil dan bisa dikelola dengan baik. Ya, work breakdown structure, beberapa dari Anda sudah melakukan itu. Melakukan estimasi sumber daya dan membuat rencana penggunaan sumber daya. Jadi misalnya untuk survei butuh berapa orang, spesifikasi keahliannya apa. Nanti untuk wawancara dengan para pemangku kepentingan butuh berapa orang, spesifikasi keahliannya seperti apa. Ya. Dulu saya pernah untuk membuatkan satu sistem informasi produksi di sebuah perusahaan. Itu tim kami mempekerjakan psikolog.
Karena psikolog ini ahli untuk menggali orang supaya bicara, gitu ya. Lalu saya dan waktu itu Bu Wiwi duduk mendengarkan. Jadi dia diskusi dengan para user gitu ya. Di psikolog ini saya dan Bu Wiwi mendengarkan, kita mencatat sehingga kemudian tahu, oh ini yang dibutuhkan. Ya. Ini. Jadi ya maka rencana penggunaan sumber daya ini penting. Buat jadwal awal ya, karena nanti jadwal bisa berubah. Communication plan ya, mau laporan berapa kali dalam yang rutin gitu ya. Lalu standar dan prosedur, ya. Identifikasi dan penilaian risiko. Nah, risiko ini macam-macam. Salah satu risiko yang sering dihadapi itu adalah hari libur. Itu risiko. Lalu cuti karyawan, itu risiko. Kapan karyawan, atau mungkin juga kalau yang wanita gitu ya, itu cuti melahirkan, misalnya, itu harus dihitung risikonya. Lalu anggaran awal, project scope statement, ya ini yang kemudian nanti kalau ada penambahan scope ya harus diubah, dan baseline project plan. Hasilnya apa? Hasilnya nanti ada dua. Jadi yang pertama itu ada dua, yaitu business case. Business case itu adalah semacam proposal gitu ya, yang meyakinkan bahwa ya memang kita perlu mengembangkan sistem ini. Ya. Dan ini layak sistem ini. Cost benefitnya memenuhi syarat. Benefit lebih besar dari cost. Gitu ya. Lalu baseline project plan, ya ini adalah fase-fase proyek beserta ruang lingkup, biaya, resiko, kebutuhan sumber daya maupun manfaatnya. Ya. Nanti ada project scope statement. Ya ini untuk ya menyatakan proyek ini ngapain. Seperti pada saya tunjukkan project charter itu ya, pengerasan jalan sepanjang berapa? 2 km misalnya. Yang dikeraskan pakai apa? Batu, atau aspal, atau dicor beton. Nah, seperti itu. Nah, dan kita kembali, ini mengingat materi yang pernah didapatkan, mungkin di SIA, gitu ya, yaitu kelayakan proyek. Ya, kelayakan itu macam-macam. Ada kelayakan secara ekonomis, kelayakan secara teknis, operasional, penjadwalan, kelayakan legal dan kontraktual, maupun juga secara politis. Ya. Kalau kelayakan ekonomi, ya Anda sudah tahu itu ya, biaya berapa, manfaat berapa dalam rupiah. Nah, biasanya kemudian kita harus mengidentifikasi manfaat yang berwujud maupun tidak berwujud. Kalau yang berwujud apa? Pengurangan biaya atau penghindaran biaya. Ya. Misalnya kalau Anda bisa belanja online, Anda bisa menghindari biaya transportasi. Ya. Mengurangi kesalahan, meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan kecepatan, ya, peningkatan perbaikan perencanaan dan manajemen, membuka pasar baru, meningkatkan kesempatan penjualan. Ya. Anda gabung dengan marketplace, ya, Anda berarti pelanggan Anda adalah anggota dari marketplace itu. Ya. Nah ini bisa dihitung dan diestimasi berapa. Ya. Tentunya tiap sistem akan berbeda-beda, ya, tergantung dari apa yang permasalahan yang dihadapi dengan sistem lama dan bagaimana sistem yang baru ini memperbaiki masalah tersebut. Nah, lalu ada intangible benefit, ya, ini Anda bisa melihat, misalnya, ya ini harus supaya kompetitif. Apa contohnya? Bank harus punya mesin ATM. Sorry. Kecepatan penyampaian informasi dan seterusnya, Anda bisa dibaca sendiri. Biaya ini juga, ya, ada yang berwujud dan tidak berwujud. Ya. Ini contoh biayanya, misalnya untuk pengadaan barang dan jasa. Ya. Dan bagaimana kita melakukan estimasi biaya? Ini butuh pengalaman sih, ya.
Anda saya kira sekarang sudah harus mulai bisa melihat itu ya biaya. Jadi harus jelas ya untuk buat estimasi ini apa yang harus dilakukan. Misalnya nanti berapa usernya? Usernya 100 dengan usernya 100 juta jelas beda perangkat yang harus dipakai. Ya. Kalau hanya 100 ya Anda beli di Alnet gitu mungkin cukup. Tapi kalau sudah 100 juta nggak mungkin. Ya. Lalu ya harus yang sudah berpengalaman. Ya, maka harus cari yang pengalaman. Nah, lalu ya semua partisipan di dalam proyek itu harus bisa dan bertanggung jawab untuk membuat estimasi yang akurat. Maka saya minta pada Anda untuk estimasi ini seakurat mungkin. Gaji programmer misalnya berapa? Gaji project manager berapa? Beli printer laser berapa? Gitu ya. Ini. Dan juga bisa kita pakai biaya historis, ya. Dan kalau kemudian ternyata di dalam perjalanan ini ada perubahan harga, ya harus kita lakukan penyesuaian. Ya. Karena kalau kita misalnya seperti UMR itu kan di luar kendali kita ya. Jadi kalau UMR-nya berubah, ya nanti estimasinya berubah. Gitu ya. Maka asumsi-asumsi anggaran itu penting untuk dilihat. Dan terus melakukan monitoring. Ya. Nah, biaya, sekarang biaya ini harus dilihat. Biaya ini biasanya konsep yang dipakai yang paling benar. Sorry ya. Paling komprehensif itu total cost of ownership. Jadi jangan hanya melihat biaya pengadaannya atau perolehannya yang murah, tapi dilihat. Ya. Itulah mengapa komputer bermerek yang kelas bisnis itu mahal. Kenapa? Ya karena dijamin kualitasnya bagus. Bisa tahan selama masa garansi, bahkan kadang bisa garansinya diperpanjang dengan membayar tentunya. Service untuk itu bagus. Saya punya laptop gitu ya, yang sudah saya pakai 4 tahun lebih. Saya perpanjang garansinya dulu, ya, tiap tahun saya perpanjang. Ini kalau laptop yang tidak bagus nggak bisa saya perpanjang. Suatu ketika port HDMI-nya tidak bisa dipakai. Saya nggak bisa nonton film. Saya sambungkan ke TV nggak muncul. Saya minta support, gitu ya. Teknisinya datang ke rumah saya bawa motherboard. Jadi laptop saya itu motherboardnya diganti. Itu terjadi November atau Desember tahun kemarin. Ya. Jadi laptopnya lama, motherboardnya baru. Ya. Ini. Nah, total cost of ownership harus dihitung. Ya. Jadi biaya perolehan maupun semua biaya yang keluar selama kita memiliki. Ya. Dan menggunakan produk tersebut, termasuk juga untuk perawatan. Mobil itu juga. Jadi mobil itu jangan hanya lihat harganya, tapi lihat apa misalnya konsumsi bahan bakarnya, biaya servisnya, ya. Suku cadangnya ada atau tidak, mudah didapat atau tidak, dukungan dealernya bagaimana. Ya. Nah, contoh, misalnya, ya, kalau di Yogyakarta, Anda pilih beli BMW atau Mercedes untuk mobil misalnya. Kalau saya diberi pilihan, saya akan pilih Mercedes. Kenapa? Di Jogja ada bengkel ya. BMW itu tidak ada. Ya, nah, contohnya seperti itu. Ya, lalu ada one time cost, dia biaya hanya dibayarkan sekali, maupun recurring cost, biaya yang setiap saat harus keluar secara periodik. Oke. Ini recurring cost itu termasuk kalau Anda ingat kita bicara mengenai the source of software itu lisensi. Ya. Kalau kita pakai cloud misalnya, ini biaya untuk nambah kapasitas penyimpanan dan seterusnya. Ya, ini bisa Lalu kita juga kalau akan buat estimasi ke depan, kita harus ingat mengenai time value of money. Ya, nah, ini saya tidak akan bicara banyak. Ya, sudah ada NPV dan lain sebagainya, IRR, break even, ya. Ini ROI. Ya. Nah, dan berikutnya adalah
kelayakan teknis. Kelayakan teknis. Ini untuk nilai apakah organisasi tersebut secara teknis bisa mengembangkan sistem. Ya, ini ya, itu bahayanya kalau kita tidak bisa mengelola kelayakan teknis, ya itu ya nanti gagal proyeknya. Dulu salah satu yang diberikan oleh pemerintah Australia untuk Kementerian Dalam Negeri itu adalah server untuk mengelola MIS PN Mandiri Perdesaan. Dan developernya itu mengusulkan Huawei servernya. Pada waktu itu Huawei belum sebesar sekarang ya. Banyak yang kaget. Karena orang-orang Kementerian Dalam Negeri itu biasanya pakai HP, Hewlett Packard, ya, atau Dell, atau bahkan IBM. Kemudian, ngapain pakai Huawei? Saya juga agak kaget loh kok diusulkan Huawei. Setahu saya Huawei itu membuat handphone, gitu kan. Tapi setelah saya melakukan riset, ternyata Huawei itu teknologinya cukup bagus. Pemerintah Inggris tahun 2012-2013 itu menggunakan teknologi Huawei untuk mengembangkan filter pornografi. Ya, jadi filter pornografinya pemerintah Inggris itu pakai teknologinya Huawei. Ya. Jadi oke lah gitu ya. Jadi ini bisa dilihat. Nah, ini resiko-resikonya ya, semakin besar semakin beresiko dan seterusnya. Yang bisa dilihat. Ya. Nah, yang lainnya sudah. Tapi ini yang kemudian perlu dilihat itu adalah legal contractual visibility. Bagi beberapa negara gitu ya, ini tadi pagi saya barusan baca ada satu perusahaan itu apa namanya tadi itu yang sedang mengembangkan layanan internet berbasis satelit. Jadi mereka rencananya meluncurkan 650 satelit di orbit rendah ya untuk menyelenggarakan layanan koneksi internet. Nah, celakanya mereka itu perusahaannya ini saham minoritasnya dimiliki pemerintah Inggris. Ya. Nah, celakanya ternyata mereka ini masih dalam tahap meluncurkan satelit, gitu kan. Nah, mereka itu untuk meluncurkan satelit ternyata pakai roketnya Rusia. Nah, sekarang Inggris sedang punya masalah dengan Rusia akibat Ukraina ya. Maka kemudian ya secara legal dan kontraktual karena pemerintah Inggris melarang atau melakukan sanksi embargo ekonomi pada Rusia, maka perusahaan ini tidak bisa lagi menggunakan roket Rusia. Ya. Untungnya kemudian SpaceX, perusahaannya Elon Musk, bersedia untuk meluncurkan satelit-satelit itu. Lalu ini kelayakan secara politis. Nah ini politis di sini bukan politik kenegaraan ya, tapi politik organisasi, terutama stakeholder. Nah ini yang di awal tadi saya ceritakan mengenai perbedaan pendapat antara Kementerian Dalam Negeri dengan Bank Dunia. Secara teknis itu nggak ada masalah. Hanya saja kedua belah pihak ini sudah saling berkeras, gitu ya, bahwa mereka yang benar. Gitu ya. Bank Dunia pengen kecamatan, Kementerian Dalam Negeri pengennya pedesaan. Argumen Bank Dunia juga tidak salah. Loh, programnya itu berbasis kecamatan. Dan undang-undang desa pada waktu itu belum diundang-undangkan, jadi tidak bisa mengikat. Kementerian Dalam Negeri juga tidak salah, karena mereka melihat masa depan. Mereka ingin namanya future proof, jadi ingin supaya sistemnya itu bisa dipakai di masa depan. Kalau nanti masa depannya itu basis pemberdayaan masyarakat itu tidak lagi kecamatan, tapi desa, dengan program desa. Nah, jadi kan sebetulnya dua pendapat ini tidak bertentangan, gitu ya. Hanya yang satu melihat sekarang, yang satu melihat ke masa depan. Nah, tinggal bagaimana ini melakukan kompromi dan rekonsiliasi. Ya, dan ini tidak mudah. Ini butuh pertemuan berkali-kali, butuh lobby kanan kiri, gitu ya, supaya ini bisa terjadi. Oke. Baseline project plan, ya ini nanti bisa dilihat contohnya. Ya. Isinya apa saja, gitu ya, dan seterusnya. Di
Ini contoh ya kan, nanti akan seperti ini. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jadi memang seperti saya katakan, ya, pengembangan sistem itu lebih banyak masalah non teknisnya daripada masalah teknis. Teknis itu gampang lah, ya, teknologi selalu ada. Kebanyakan proyek pengembangan sistem yang saya terlibat itu tidak pernah melibatkan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kalau pernah ada yang melakukan sebelumnya, berarti secara teknis itu dimungkinkan. Ya, hanya biasanya yang menjadi hambatan itu punya uang atau tidak. Kalaupun punya, mau atau tidak mengeluarkan uang untuk itu. Hanya itu masalahnya. Nah, sekarang kemauan mengeluarkan uang atau tidak, ini sudah masalah lain lagi. Bukan masalah teknis, ini masalah organisasi. Belum lagi nanti ternyata ada bagian lain atau proyek lain yang juga membutuhkan uang tersebut. Sehingga terjadi konflik di dalam sebuah organisasi untuk mendapatkan sumber daya. Dan ini ya sering terjadi. Ya. Banyak. Nah, ya. Kayak nah yang dulu dengan LKPP itu juga kami pada waktu itu akan menguji coba, ini contoh ya, menguji coba sistem e-katalog yang dibeli dari Uni Eropa. Ya. Itu kandidatnya ada beberapa. Salah satu kandidat yang paling tinggi derajatnya atau prioritasnya itu adalah Kota Madya Yogyakarta. Kenapa? Kota Madya Yogyakarta itu terkenal pengadaan barang dan jasanya bagus. Tertib, ya, termasuk salah satu yang menjadi percontohan. Lalu ada Kabupaten Badung di Bali dan Provinsi Gorontalo di Sulawesi. Nah, namun ada satu peserta juga yang ikut proyek ini yang memiliki profil yang besar, yaitu DKI Jakarta. Nah, pada waktu itu ditawarkan, mau nggak ini untuk percontohannya di DKI Jakarta. Saya dan jadi waktu itu saya itu adalah IT lead arsitek gitu ya. Jadi saya lead arsitek, di atas saya itu ada namanya senior advisor. Saya dan senior advisor saya itu orang Selandia Baru. Kami berdua sepakat tidak, jangan di DKI. Kenapa? Terlalu high profile. Dan pada waktu itu DKI masih dipimpin oleh Pak Basuki Cahayapurnama. Ya. Proyek e-katalog itu proyek yang cukup sensitif ya. Baik kalau tidak perlu dan sudah cukup banyak permasalahan ya, tidak perlu nambah masalah lagi dengan terlalu disorot di politik nasional dan menghadapi Pak Basuki Cahayapurnama. Ya Pak Basuki Cahayapurnama itu bagus mungkin ya, ada banyak prestasinya yang bisa dipuji, tetapi dalam konteks penggunaan e-katalog itu beliau kami anggap sebagai risiko, bukan sebagai faktor pendukung. Ya, karena nanti kalau ya beliau kan sering bicara di depan umum dengan ya apa ya tidak terkendali lah gitu ya, agak-agak terlalu belak-belakan, ya, itu tidak terlalu bagus ya. Maka kami menolak DKI Jakarta. Dan ketika bagian pengadaan DKI Jakarta mendengar itu, mereka tanya, oh enggak, kenapa? Ya ini prioritasnya seperti itu kan. Kalau yang mengherankan berapa sih harganya software itu? Ya, kami punya kok anggaran. Wah, anggaran mereka besar sekali ternyata. Sebagai gambaran ya betapa besarnya anggaran DKI Jakarta itu. Pada waktu itu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu membeli mobil dinas untuk gubernur. Mobil dinasnya yang dipilih itu Toyota Fortuner kalau tidak salah. Itu tahun ya sekitar 8 tahun yang lalu. 8-9 tahun yang lalu. Kepala dinas di DKI Jakarta, kepala dinas ya, bukan gubernur, itu mobilnya sudah Ford Everest.
yang harganya jauh lebih mahal daripada Fortuner. Kan? Wah, saya mikir, lah gubernur DIY saja mobil dinasnya hanya Fortuner. Ini kepala dinas Ford Everest, gitu ya, luar biasa, anggarannya besar sekali. Maka ya Anda bisa lihat proyek-proyek di DKI Jakarta itu menjadi isu politik yang hangat. Kenapa? Nilainya besar. Dan sudah saya katakan, proyek itu semakin besar, entah nilainya, entah tingkat kesulitannya, entah durasinya, itu akan semakin menarik banyak pihak. Dan itu merupakan satu resiko yang harus dihadapi. Akan menyebabkan banyak konflik terjadi. Oke. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan? Baik. Oke, sambil Google teman. Ini saya share lagi ya. Ini yang hasil surveinya yang Papua. Nih, yang Papua itu ada 2 kabupaten yang disampel, yaitu Merauke dan Bovendigul. Ini sepertinya Papua ini masih satu Papua ya, belum dimekarkan menjadi Papua dan Papua Barat. Bovendigul ini kalau Anda masih ingat di pelajaran sejarah ini adalah tempat pembuangan para pejuang Indonesia sebelum kemerdekaan. Ya. Berapa tokoh nasional kita dibuang ke sana. Saya agak lupa siapa saja itu. Nih, ya, kita bisa melihat sebentar profilnya ya. Di Merauke ya. Jaringan data. Jaringan data di Merauke hampir tidak ada yang bisa dipakai. Telkomsel satu-satunya operator hanya menyediakan ini. Sinyal yang ada sangat minim. Hanya ada jaringan Edge yang kadang juga sering hilang. Edge itu 2G. Ya. Jadi ini teknologi 2G, second generation. Padahal pada saat itu sudah ada third generation yang HSPA. Ya. Kalau sekarang kan 4G bahkan sebentar lagi 5G. Ya. Jadi ini ya, sinyal tidak ada di kabupaten. Telkomsel itu hanya bisa untuk menelpon dan kirim SMS biasanya. Seingat saya bahkan Freeport itu sampai harus membangun sendiri BTS untuk Telkomsel dan connect langsung satelit, ya tidak pakai kabel. Kalau di Jawa itu antar BTS itu pakai kabel fiber optik, ya, tidak pakai satelit karena satelit itu lambat. Ya. Ini Kabupaten Bovendigul kita bisa melihat jaringan komunikasi. Ya. Ini lebih parah lagi, SMS sering pending. Ya. Bayangkan kirim SMS pending. SMS itu kan adalah bentuk komunikasi yang paling rendah derajatnya gitu kalau untuk smartphone ya. Saya nggak tahu Anda masih sering pakai SMS atau tidak, tapi SMS saja pending. Ya. Ibu kota ini di ibu kota kabupatennya ya di Tanah Merah. Jadi itu tantangan geografis yang harus dihadapi tim pengembang pada saat itu. Bahwa infrastruktur telekomunikasi belum rata di Indonesia. Ya sekarang mungkin sudah lebih baik, tapi saya belum melihat bagaimana dengan misalnya di Bovendigul itu apakah sudah lebih baik atau tidak. Ya. Dan ya Anda bisa bayangkan tantangan untuk menyelenggarakan menyelenggarakan dan mengelola layanan seluler di Papua itu ya
cukup menantang. Barusan kan beberapa waktu yang lalu ada berita bahwa tim yang melakukan pemeliharaan menara BTS disergap oleh kelompok bersenjata ya. Bayangkan kalau di sini itu yang memelihara BTS tuh tantangannya apa tuh? Tantangannya sambar petir gitu kan. Yang itu bisa tantangannya paling apa sih? Ya angin ya, di sana tantangannya hujan peluru ya, repot ya. Ya, maka ya terus terang pada waktu itu tim yang melakukan survei itu tidak memasukkan itu ya, karena masalah kelompok bersenjata ini cukup sensitif secara politik ya. Jadi dan tim ini kan tim teknis ya, jadi mereka memang sengaja tidak memasukkan itu saya kira. Karena surveinya ini dilakukan sebelum saya bergabung, jadi saya hanya terima, saya baca, oh begitu. Sempat terpikir juga, kok nggak pernah disinggung-singgung ya, atau mereka tidak pernah ketemu dengan tim yang itu. Ya harapannya tentunya ya, baik-baik saja, tapi ya itu faktanya di lapangan seperti itu. Ya. Anda bisa melihat sendiri tantangan yang dihadapi untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi di berbagai belahan di Indonesia. Ya, tidak mudah. Gitu. Oke. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya kira kuliah kita cukup sekian. Ya. Jangan lupa untuk minggu depan tugas yang anggaran itu dikumpulkan dan bersiap-siap untuk presentasi. Ya. Oke. Oke, sampai di sini dulu. Ya. Selamat pagi dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.